Kamu jaga ICU 3 ya? Pasien nomor 4. Aku bilang iya. Terus dia jawab santai banget. Oh, itu udah biasa. Kasur itu emang suka gitu. Halo semuanya, kembali lagi bareng gua Bintang Reksa di Cerita Malam. Cerita ini dikirim dari seseorang yang kerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit swasta di Jawa Barat. Pengalaman ini saat dia ditugaskan pertama kali shift malam di rumah sakit tersebut. Tanpa basa-basi lagi, cerita malam kita mulai. Aku mau cerita pengalaman waktu aku pertama kali jaga malam di rumah sakit tempat aku kerja. Kejadian ini udah beberapa tahun lalu, tapi sampai sekarang aku masih inget banget. Dan jujur, tiap aku inget, aku masih kebayang-bayang. Jadi malam itu aku dapet shift malam di ruang ICU. Aku baru kerja 2 minggu waktu itu. Masih adaptasi lah. Pasien di ruangan itu ada 4 orang. 3 pasiennya udah mulai stabil. 1 lagi baru masuk sore tadi dengan penyakit gagal jantung. Waktu itu sekitar jam 1:12 pagi. Aku lagi duduk di meja perawat. Isi laporan rutin. Ruangan sepi banget. Cuma suara mesin monitor jantung. Tiba-tiba aku dengar suara pelan banget. Suster, tolong. Suaranya lirih, kayak orang kehabisan napas. Aku langsung nengok ke arah sumber suaranya, arah kasur paling ujung, kasur nomor 4. Tapi yang bikin aneh, kasur itu nggak ada siapa-siapa. Pasien terakhir di situ udah dipindahin pagi tadi. Aku pikir mungkin aku salah dengar. Tapi nggak sampai 10 menit, suara itu muncul lagi. Suster, saya belum operasi. Kali ini lebih jelas. Aku langsung berdiri dan jalan pelan ke arah kasur itu. Lampu di ICU cuma nyala setengah, jadi agak remang. Pas aku deketin, aku lihat selimut di kasur itu kayak keangkat sendiri, kayak ada orang tiduran di bawahnya. Aku tarik napas, aku pegang ujung selimutnya, dan aku buka pelan-pelan. Di situ nggak ada siapa-siapa, tapi spraynya ada bekas lipatan-lipatan kayak baru aja ada orang tiduran di situ. Aku mulai panik dong. Terus aku keluar ruangan dan ke ruang perawat sebelah. Aku ceritain ke perawat senior. Dia cuma dengerin sambil senyum. Terus bilang, "Kamu jaga ICU 3 ya? Pasien nomor 4. Aku bilang iya. Terus dia jawab santai banget. Oh, itu udah biasa. Kasur itu emang suka gitu. Aku makin bingung dong. Terus dia cerita, 2 minggu sebelum aku kerja di sana, ada pasien gagal jantung juga. Namanya Pak Pasien itu meninggal di kasur yang sama. Tapi yang bikin kasihan, beliau meninggal belum sempat dioperasi. Katanya malam itu listrik sempat padam beberapa kali. Alat bantu jantungnya nggak nyala sempurna. Dan sebelum beliau meninggal, sempat sadar sebentar dan ngomong, "Suster, tolong, saya belum dioperasi." Kalimatnya sama persis kayak yang aku denger malam itu. Waktu aku balik lagi ke ruang ICU, rasanya beda banget. Sunyi, tapi kayak ada yang ngikutin dari belakang. Jam 3:10, tiba-tiba monitor jantung bunyi kenceng banget. Padahal semua pasien waktu itu stabil. Aku lari ke arah alatnya, dan ternyata bunyinya datang dari kasur nomor 4 lagi. Padahal semua alat di situ udah aku cabut. Pas aku lihat layarnya, ada grafik detak jantung muncul. Pelan banget, kayak baru hidup lagi. Aku liatin beberapa detik, garisnya naik turun sampai akhirnya datar, lalu layar monitornya mati sendiri. Jadi pas dia ngeliat ke monitor, di si monitornya itu ada grafik detak jantungnya muncul, naik turun, terus gak lama langsung datar. Artinya adalah orang yang meninggal atau detak jantungnya berhenti. Sejak malam itu, aku gak pernah berani sendirian di ruang ICU kalau jaga malam. Dan yang paling aneh, beberapa minggu kemudian,
Aku perhatiin setiap 2 atau 3 minggu sekali di jam yang sama, sekitar jam 1 lewat 10 pagi, alat monitor di kasur nomor 4 itu selalu hidup sendiri. Detaknya muncul beberapa detik, terus mati lagi. Kayak ada seseorang yang masih nunggu giliran buat dioperasi. Sampai sekarang, kasur nomor 4 itu masih ada dan masih terbayang-bayang sampai sekarang oleh saya dan perawat-perawat di sana. Jadi mungkin si arwah pasiennya ini masih belum tenang atau masih mencari keinginannya semasa di dunia kalau dia tuh pengen dioperasi dulu. Tapi apalah daya kalau umur berhenti di situ. Itu dia cerita dari pengalaman narasumber gua di sebuah rumah sakit swasta di Jawa Barat. Buat kalian yang punya cerita horor atau pengalaman horor, kalian boleh langsung aja hubungi nomor di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa tonton video-video cerita malam lainnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.